Ya, self love mencintai diri kita sendiri ya artinya lo harus tahu ya porsi diri lo itu seberapa banyak ibarat orang makan. Dan untuk bisa sampai ke tahap self love buat gue ya, ya tentu diantaranya lo harus bisa mengenali diri lo sendiri sampai memahami diri lo sendiri, dan tidaklah itu bisa dicapai ketika sebelum lo berusaha untuk bisa evaluasi diri atau introspeksi diri. Jadi ya kalau mau mengenal diri lo, memahami diri lo sendiri, ya lo harus banyak-banyak bercermin ya istilahnya. Dari apapun, setiap pengalaman hidup yang lu lalui, senang atau dukanya, baik atau buruknya, dari apa yang juga yang lo lakuin di dalam hidup lo, baik buruknya, apa yang interaksi yang menjadi interaksi lo dengan orang lain, atau apa yang orang lain perlakukan kepada diri lo dari dulu sampai sekarang gitu. Ya, semakin banyak orang, semakin sering orang bercermin melihat dirinya siapa, berusaha untuk mempelajari, mengamati dirinya, itu sebagai self improvement tentunya ya, pengembangan diri, maka ya lo akan berada di titik dimana lo akan self love. Itu banyak orang nggak sampai di self love karena iya dia nggak paham dirinya sendiri gitu. Contoh paling sederhana nih, kecil, yang mungkin nggak dinotis orang, contoh kayak soal makan deh. Soal makan, tentu ini dorongannya agama ya, pemahaman agama, dan ini indah banget. Jadi agama ngajarin soal makan nih, bahwa makan itu ya pada dasarnya prinsipnya adalah untuk sekedar menegakkan tulang belakang nih. Maksudnya gimana? Ya namanya makan minum kan harus duduk ya. Jadi kalaulah dengan sebutir kurma dan segelas air misalkan 200 mili itu cukup untuk membuat lo bangkit dari duduk lo setelah makan itu dan minum itu, maka itulah makan lo itu. Jadi makan itu ya tidak harus sampai kenyang, boleh makan sampai kenyang tapi ya tidak menjadi kebiasaan. Itu ajaran Islam ya. Jadi salah kalau makan itu harus sampai kenyang, enggak. Kenapa? Ya bisa dirasain sendiri deh kalau lo biasa makan sampai kenyang, terus lo juga pernah ngerasain makan tapi nggak sampai kenyang, kayak istilahnya nanggung. Maka efeknya akan beda. Itu contoh, kalau lo biasa makan sampai kenyang ya habis makan kan biasanya istilahnya lapar sangar kenyang bego gitu ya. Jadi kayak apa? Bukan lemes tapi ya nggak bergairah. Dan ya semakin kenyang lu, ya badan masih minta istirahat karena proses pencernaan kan makan energi juga sebenarnya. Beda sama yang makannya dalam tanda kutip nanggung, yang biasa orang bilang nanggung. Itu enggak, dia masih semangat karena enggak sempat apa ya memberatkan terlalu besar kerja pencernaannya. Saya itu intermezzo bahwa kebutuhan makan manusia ya prinsipnya itu. Jadi nggak usah takut mati hanya karena sedikit makan gitu. Apalagi ya misalnya lo nggak miskin-miskin banget lah gitu ya. Nah sama diri juga begitu, mengenali diri. Ibarat makan ya, lo harus tahu porsi lo seberapa banyak dan jangan berlebihan tentunya ya. Ya seperti kita tahu segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik bagi kita. Pun juga jangan sampai kurang gitu ya, kecuali memang nggak mampu. Jadi kenali diri lu, porsi lu dalam hidup, dan selalu pasti harusnya dimulai dengan kejujuran. Semakin lo jujur dengan diri lo sendiri, ya pada akhirnya lo akan mudah untuk mencintai diri lo sendiri. Kenapa? Contoh prakteknya nih, lo tau lo nggak suka orang yang misalkan mendebat gitu ya, yang orangnya nggak sabar gitu, ya maka lu jangan
mencari pasangan yang punya arah atau potensi ke sana. Ketika lo berpasangan, lo akan sering berdebat karena sama-sama pintar, karena sama-sama ahli di bidang tertentu gitu ya, atau sama-sama pendidikannya tinggi gitu. Itu jadi semakin kita kenal diri, kita seharusnya nggak ngasih celah buat diri kita menjebak diri sendiri ya istilahnya ke dalam masalah yang ya kita tahu ini akan jadi masalah. Kalau misalkan ada sebagian laki-laki yang suka perempuan aktif, heboh, supel. Ada sebagian laki-laki yang kebalikannya maunya yang jaim. Ya kalau mau heboh, hebohnya sama dia doang, nggak sama yang lain gitu. Ya maka ketika lo tahu ini soal selera pasangan ya, ketika kamu mencari pasangan misalnya, ya lo jangan izinin diri lo dekat sama kriteria calon pasangan yang berkebalikan dengan selera lo itu. Tapi kadang sebagian laki-laki kan begitu, ibaratnya tuh sayang-sayang. Iya sih dia begitu, tapi itu ngasih excuse. Itu mulai. Tapi gimana ya, saya sih dia cakep gitu ya, walaupun begitu misalkan sesuatu yang emang dia nggak suka dari awal, dan itu udah pengenalan atas dirinya yang dia tahu gue nggak demen kalau ngeliat cewek yang modelnya kayak gini nih, tapi ya gimana ya, cakep sih tuh. Ah itu tuh berarti kan apa artinya, nggak tegas sama pilihannya sendiri dengan kriterianya sendiri. Untuk lu bisa punya kriteria calon pasangan hidup lu aja dengan tepat ya, punya kriteria dengan tepat, itu nggak mungkin lo bisa dicapai kecuali lo kenal diri lo sendiri, lo paham diri lo sendiri. Bahasa lainnya tuh lo tahu kesalahan diri lo gitu loh. Ya gue tahu nih, gue itu hanya bisa dihadapi dengan perempuan, misalnya lo yang laki-laki nih, dengan perempuan yang begini. Ya udah cari yang kayak gitu. Nggak usah muna, artinya sosok apa istilahnya jual mahal atau sosok perfeksionis atau beneran perfeksionis, jangan, karena nggak ada orang yang sempurna. Kalau misalkan lu nih, gue pengennya nyarinya yang cantik, loh kenapa? Ya gue ngebayangin selama ini dan gue pengalaman hidup gue, ya gue kalau ketika melihat perempuan cantik itu iya dorongannya semangat, muncul apa ya, pantang menyerah, muncul pokoknya motivasinya tinggi, terus gue bisa berlaku tangguh di situ, kuat, jadi orang kuat ya, nggak kenal lelah, berjuang, berkorban. Tapi kalau nggak cantik kayak gimana ya, ya misalkan lo sebagai cowok ada yang begitu ya dorongannya, ya maka ya jujur sama diri lo sendiri, silakan cari yang cantik. Tapi kalau ada minusnya yang lo tahu itu celaan lo nggak mau gitu ya, aduh gue kalau perempuan kayak gini paling anti deh, di kebalikannya dari apa yang lo inginkan gitu dari seorang perempuan. Iya maka pertimbangan lagi, kalau gue pribadi ya gue lebih baik kehilangan peluang untung daripada gue harus menaruh diri dalam resiko rugi. Kalau gue ya begitu ya. Ini tentu nggak bisa dibiasakan dalam misalkan urusan bisnis, investasi, enggak. Karena beda-beda prinsip, beda konteks. Jadi kayak gitu, misalkan salah satu dampak dari self love ketika lo udah mencapainya ya bisa dilihat dan lo bisa nimbang sendiri diri lo. Apakah lo udah mencapai tingkatan self love atau belum? Cara ngeceknya gimana? Ya sederhana, dari apa yang menjadi kekurangan diri lo mampu terima atau enggak. Terima tuh maksudnya apa? Lo ngaku nggak sama diri lo sendiri gitu. Lo nggak usah ngaku sama orang, nggak usah gue begini enggak, bukan begitu. Tapi maksudnya jujur tuh kan, lagi-lagi jujur sama diri lo sendiri. Lo udah mengakui nggak bahwa ya misalkan gue orangnya temperamen gitu ya, gitu, atau lain-lain deh gitu ya. Itu berusaha coba untuk jujur. Kalau udah
bisa gitu ya mengenali kekurangan dan berdamai dengan kekurangan diri lu, itu udah jadi pintu awal sebenarnya untuk lo mencapai self love. Atau misalkan hal yang lainnya, ya lo menerima keburukan yang sudah terjadi di masa lalu lo sebagai pelajaran dan reminder, pengingat bahwa iya gua pernah di sana, I've been there, dan ya gue tahu rasanya seperti apa dan gue berusaha untuk tidak mengulanginya lagi gitu. Itu bisa jadi itu menerima, diterima keadaan, iya oke gue masa lalu gue buruk begini 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 begini, tapi ya sudah, itu udah terjadi, nggak bisa dirubah. Sekarang apa itu, ya tentu perbaikan dong ya. Dengan cara apa ya, dimulai dengan punya tekad untuk nggak mengulangi kesalahan yang sama yang pernah dilakukan di masa lampau. Itu apalagi yang dikasih self love, kita udah mencapai self love. Misalkan tidak terlalu keras dengan diri sendiri, artinya ada beberapa konteks yang dimana kita harus nge-push diri kita ya untuk move up deh gitu, untuk pengembangan diri tujuannya. Tapi yang kita bahas sekarang itu keras sama diri sendiri, kayak ya kalau ini nggak kecapai hari ini gue akan hukum diri gue. Ntar lihat dulu yang dimaksud apa ini. Kalau dengan lo menghukum diri lo itu lo menjadi lebih baik, yaitu tadi move up, pengembangan diri, oke. Tapi kalau enggak, hanya membuat lo sedih, hanya membuat lo kecewa sama diri lo sendiri, itu yang nggak boleh. Jadi ya hargai diri lo, syukuri diri lo hari ini, terus terima keadaan diri hari ini, bahwa hidup itu nggak sama kayak hidup lo nggak sama kayak orang lain gitu. Lo punya timeline sendiri, lo punya takdirnya sendiri yang kita nggak pernah tahu apa masing-masing dari kita, takdir kita di masa depan. So ya what now, ya sekarang, ya yang penting sekarang apa yang mampu lo lakukan hari ini untuk diri lo, supaya bukan sekadar lebih baik, tetapi pada akhirnya lo mengenal diri lo dengan utuh gitu ya. Dan pengenalan itu kan istilahnya PDKT gitu ya, taaruf sama diri sendiri ya seumur hidup. Itu lo benar-benar di setiap hari-hari lo dalam menjalani hidup sampai mati itu, iya lo berusaha untuk pendekatan sama diri lo sendiri. Itu apa yang kurang, perbaiki. Atau apa yang kurang, iya tutupi. Apa yang kurang, iya coba diambil sisi positif. Kayak misalnya kekurangan, artinya lo punya aib di masa lalu, ya udah ambil hikmahnya aja. Gitu. Setiap orang pasti punya aibnya masing-masing, hanya saja Allah tutup masing-masing dari aib kita gitu. Itu contoh misalkan untuk berdamai dengan diri kita yang ada di masa lalu. Terus menyikapi masa depan, ya itu self love. Contohnya yang tadi, yaitu jangan terlalu keras gitu. Give it time. Beri waktu diri lu, badan lu untuk berproses ya. Gitu, jangan sampai impian atau ambisi lu itu melampaui kemampuan badan lo, fisik lo, diri lo ini secara utuh. Untuk mencapai hal tersebut, beri waktu. Karena setiap orang punya waktunya masing-masing dan berbeda tentunya ya, gitu. Dan begitu lo akan lebih sabar sih yang didapat ya, sabar. Bersabar, syukur hari ini yang udah dilewati. Ya oke, dulu gue punya pengalaman buruk, punya misalkan aib buruk, ya yang penting sekarang gue baik-baik aja dan masih selamat. Nah itu syukuri. Terus apa, sabar dalam menjalani proses itu. Karena yang lo lihat berhasil hari ini, ya nggak ujuk-ujuk tahu-tahu tiba-tiba abrakadabra, enggak, semua juga melewati proses. Hanya saja lo nggak melihat. Nah, lo yang sedang berproses sekarang hari ini, ya mereka juga nggak ada yang lihat lo kan sebenarnya. Ya kalau lo nggak ngomong-ngomong, jadi ya udah,
beri waktu untuk berproses dan silakan berproses gitu, nggak usah diburu-buru dengan ya itu tadi ambisi lu yang terlampau tinggi. Ya ketinggian ya nggak masalah ya, nggak masalah, yang penting lu tahu kalau nggak kesampaian ya nggak usah kecewa sama impian diri lu sendiri. Ya lu yang nargetin impian lu segitu, ambisi lu segitu, itu kan kalau nggak kecapai ya udah nggak usah marah sama diri sendiri, udah maafin aja, maafin. Nggak semua hal bisa lo capai itu. Nah itu bagian dari self love yang bisa gua contohin.